Bapak Ibu serta sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan keberkahannya kepada kita di senja hari ini, sehingga dengan hadirnya kita di majelis ilmu, Allah tenangkan siapapun di antara kita yang sedang resah. Allah cukupkan kebutuhan siapapun di antara kita yang sedang berkekurangan. Allah kuatkan kita bagi siapapun yang sedang merasa lemah ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang baik, mari kita izinkan hati kita untuk mampu memaknai dan meyakini bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita untuk ada di majelis ilmu, maka sesungguhnya saat itu Allah sedang memberikan karunia-Nya yang begitu besar. Karena dengan hadirnya di majelis ilmu, Allah akan permudah jalan kita menuju surga. Dengan hadirnya kita di majelis ilmu, Allah kehendaki kita untuk mendapatkan kebaikan. Dan dengan hadirnya kita di majelis ilmu, maka hadirnya kita akan menjadi jalan diampunkannya dosa-dosa kita. Sejenak hadirkan kelembutan hatinya. Mari kita terlebih dahulu bersihkan kamar hati kita, agar hati kita mampu melihat apa yang selama ini mata kita tak mampu untuk melihat. Beberapa menit ke depan, mari kita bersihkan kamar hati kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu terus perbanyak istighfar, karena kata Ibnu Katsir, apabila istighfar dan taubat itu dijadikan aktivitas keseharian kita, maka Allah akan ampuni masa lalu kita sebesar apapun kesalahan kita. Kemudian Allah dan Allah jamin masa depan kita dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita menjadikan istighfar dan taubat sebagai aktivitas keseharian kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke agenda kajian hari ini, yaitu the power of iman. Bahwa iman itu adalah sesuatu yang memberikan kekuatan yang begitu luar biasa. Kita flashback sedikit ke pertemuan yang lalu, bahwa kekuatan iman ini dapat kita ambil gambarannya dari kisah Bilal bin Rabah yang berani dilentangkan di padang pasir, ditindih pakai batu yang besar, dicambuk, tapi Bilal tetap merasakan manisnya iman. Bilal berjuang tetap untuk menegakkan keimanannya dengan mengatakan Allah Ahad, Allah Ahad. The power of iman ini juga bisa kita lihat dari kemampuan kekasih ya,
baginda Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau bisa menyerahkan seluruh hartanya di satu kesempatan. Ketika suatu hari Rasulullah berkata, harta kalian bernilai mahal, maka Abu Bakar dapat menunjukkan kekuatan imannya dengan mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu ambillah seluruh hartaku. Bahkan kejadian itu pun dapat kita lihat dari Hanzalah bin Amir, yang tadi malam baru saja menikah, kemudian terdengar panggilan perang, maka Hanzalah bin Amir memenuhi panggilan perang itu hingga ia syahid. Ia tinggalkan istri yang dicintainya untuk menunjukkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada banyak kisah lain ya, yang menunjukkan, yang sampai kepada kita bahwa ketika seseorang keimanannya begitu luar biasa, maka ia akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan ketika kita bermuhasabah dengan kehidupan kita, kalau Bapak Ibu pernah jengkel ya, maka ternyata jengkel itu terjadi kepada Bapak Ibu sekalian bukan karena kejadiannya menjengkelkan, bukan karena orangnya menjengkelkan, tapi karena saat kita merasa jengkel, kita sedang tidak memiliki kekuatan untuk bersabar kepada sesuatu yang menjengkelkan kita ya. Kan kalau dalam hidup ya Bapak Ibu sekalian, pernah terjadi cuaca yang begitu panas. Bapak Ibu pernah mengeluh dengan cuaca yang begitu panas. Tapi bukankah dalam kesempatan kehidupan yang lain, Bapak Ibu pernah merasakan cuaca yang lebih panas daripada saat Bapak Ibu mengeluh. Tapi saat itu Bapak Ibu tidak mengeluh dengan panasnya cuaca. Ternyata masalahnya itu bukan karena panasnya cuaca. Karena di satu sisi kadang mengeluh, di satu sisi kadang bisa bertahan. Ternyata kekuatan iman kita lah ya yang membuat kita bisa bertahan dalam sesuatu, baik itu dalam bersabar ketika menahan diri untuk maksiat atau bersabar ketika melaksanakan taat adalah iman kita. Pantas saja, kembali mengulang pertemuan yang lalu, Ibnu Qayyim mengatakan, barang siapa yang hendak meninggikan bangunan, maka hendaklah ia mengokohkan pondasinya. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang begitu taat, begitu sabar, maka hendaklah ia mendirikan bangunan taatnya, bangunan sabarnya pada pondasi yang kokoh. Kenapa? Karena apa-apa yang tidak didirikan pada pondasi yang kokoh, rumus umumnya mudah roboh. Contoh, ibu bikin bangunan begitu ya, di atas tanah bekas sawah yang tidak diperkokoh dulu. Maka apa kejadiannya? Beberapa bulan kemudian ya tegelnya mulai tidak rata gitu ya, temboknya mulai amblas ya. Dan seperti itulah kira-kira kalau kita mendirikan bangunan taat, bangunan sabar ini di atas pondasi yang tidak kokoh. Maka Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita. Apa itu? Fase menegakkan agama ini terdiri dari dua fase. Ada fase Makkiyah selama 13 tahun, di mana Rasulullah saat itu mengokohkan keimanan dan akidah para sahabat. Dan setelah itu 10 tahun fase menegakkan agama ya, fase menjalankan perintah-perintah dalam agama. Dan ini sebuah simbol kepada kita bahwa barang siapa yang ingin sukses dalam beragama, maka dia harus memperhatikan keimanannya terlebih dahulu. Karena iman inilah yang memberikan kekuatan kepada seseorang untuk taat. Contoh, punten Bapak Ibu ya, ini kalimatnya sering disampaikan tapi mudah-mudahan ini kembali mengingatkan. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang yakin kalau menjaga wudu itu baik? Menjaga wudu baik Bapak Ibu? Nah, pertanyaan saya sederhana. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah mengamalkan untuk menjaga wudu? Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Kan kata Bapak Ibu menjaga wudu itu baik. Ya. Ada kalimat yang sederhana lagi. Seberapa yakin Ibu bahwa ngobrolin orang lain itu dosa? Yakin nggak Bu? Dosa nggak ngobrolin orang lain? Nah Ibu, kemarin tadi sambil nunggu acara dimulai, maka boleh jadi kita tidak memperlakukan wudu, tidak memperlakukan ngobrolin orang lain itu dengan keimanan kita. Kita baru percaya kalau wudu itu baik. Kita baru percaya kalau ngobrolin orang lain itu dosa. Baru percaya, belum beriman. Ya.
Sebab kalau iman, tentu Bapak Ibu sekalian akan, apa definisi iman secara istilah? Pikirannya akan menggerakkan kemauan sehingga kita merubah perilaku kita. Misal soal wudu. Apakah Bapak Ibu sekalian tidak yakin dengan hadis riwayat Bukhari yang mengatakan barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian bersahadat setelahnya, maka Allah akan bukakan 8 pintu surga, di mana kita bebas masuk di pintu yang mana saja. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan, barang siapa tertidur dalam keadaan masih berwudu, masih wudunya belum batal, kemudian ia tertidur, maka selama ia bergerak dalam tidurnya, malaikat akan berkata, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Bahkan masih dalam hadis riwayat Bukhari, seberapa yakin Bapak Ibu saat berwudu kemudian air membasuh mulutnya, kemudian air itu keluar dengan membawa dosa-dosa yang dilakukan oleh mulutnya. Membasuh tangannya, air itu keluar membawa dosa dari tangan bahkan sampai ke ujung kukunya. Kalau kita begitu yakin, begitu mengimani bahwa wudu ini sesuatu yang begitu luar biasa, mungkin kita akan seperti Bilal bin Rabah yang bisa masuk surga hanya karena sholat sukru wudu yang istiqomah ia lakukan. Subhanallah. Maka iman ini mendatangkan kekuatan yang begitu luar biasa. Contoh dalam kehidupan. Ini kalau dilihat dari depan punten kayaknya ibu teh banyak pikiran itu ya. Meskipun di masker tapi si keningnya teh karya teh. Jadi kalau saya melihat dari depan asa pikara betul Bu, itu teh banyak pikiran. Ari ibu ngemutan naon atuh? Abi teh Pak ngemutan masa depan. Nah, habat diemutan da masa depan mah tos diatur ku tinggal yakin, tinggal percanten ka Allah. Abi teh Pak ngemutan pun anak tos lulus kuliah teu acan dambal kan gitu. Nah, habat diemutan ku ibu. Da Allah tos netepkeun garis nu terbaik. Boleh janten Bu teu acan dambal dinten ayeuna teh, margi Allah bade maparin jalan hidup anu langkung sae. Sakali deui Bu, aya hiji suami istri Bu, sepasang suami istri. Gaduh murang kalihna teh hiji pameget hiji-hijina. Diagungkeun kalayan kanyaah disakolakeun dugi kalulus kuliah. Teras eta mah ngusahakeun ngadoa ti barang kuliah dugi kaberes kuliah. Naon doa ibuna teh? Ya Allah, pun anak sing janten PNS. Alhamdulillah Bu, ngiringan tes dikabulkeun, ditempatkeun di Papua. Teu tiasa uih 13 tahun. Sedih sepuna teh urang kalina ngan hiji-hijina kedah ditebihkeun. Ternyata apa yang kita minta itu belum tentu yang terbaik. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan, boleh jadi kamu menganggap baik sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu. Siga kieu bilih aya di antawis teteh sareng aa nu teu acan nikah, teras nyalahkeun Allah. Ya Allah, naha jodoh abdi teh teu dongkap-dongkap. Sateu acan ngalepatkeun Allah, tah kan aya bapak-bapak di dieu. Taroskeun Pak kumaha nikah teh bahagia teu. Teteh kan seueur ibu-ibu anu ka dieu tah tadi taroskeun ku teteh teh. Ibu-ibu, ari nikah teh laras bahagia. Milih da anu acan nikah mah dina bayangan teh nikah teh bahagia, taros heula. Sakitu marungut kieu teh. Aya nu pasea sareng carogena jorojoy di nu manahna teh. Geus teu kuat, hayang sorangan sigana ngeunah sorangan. Sateu acan ibu pipisahan sareng caroge, taroskeun heula kanu tos pirang, kanu tos nyalira. Nu nyali lagi hoyong rumah tangga iya. Kadang-kadang da urang mah sok kitu bunyi sok kumaha gitu ya. Matak aya nama tong seueur emutan bunyi tong seueur emutan. Apapun kehidupan kita tentang dunia kita itu sudah Allah atur, tinggal yakin tinggal yakin saja ke Allah. Apa yang diyakini? Pertama, kalau ibu bapak masih khawatir dengan urusan dunia, masih khawatir dengan persoalan dunianya, maka yakini ayat ini dengan hati dan jiwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
maka Allah beri jalan keluar. Mata kelamun mah bapak ibu kedah ngemut, nu diemutan teh naon? Bapak ibu tos takwa teu acan. Margi pami bapak ibu takwa mah jalan keluar mah teu kedah di emutan. Iya. Masih emut bapak ibu sekalian kisah pedagang kangkung yang jual beli dengan Allah. Nih, anu tos nguping niatan, anu teu acan nguping kupingkeun nya. Aya hiji tukang kangkung angkat semangat tos panen nyandak roda ka pasar bapak ibu sekalian. Ti jam 3 gogorowokan icalan kangkung kumargi sarger arageung beungkeutanana di calan 2000 teu aya nu pajeng. Dugi ka adzan subuh 2000 teu aya nu mese di hiji acan. Tos salat subuh cenah abdi teh bade ieu we bade transaksi sareng Allah bekal enggal pajengna. Kumaha? Tos beres salat subuh kembali kana roda ngagorowok. Mangga nu perigi kangkung gratis ikhlas suranjeunna teh kitu nya eta mah nu tadina teu pajeng aya nu mesel aya nu nyanak 3 aya nu nyanak 4 digratiskeun mah saeta saroda si bapa teh nya leresnya ical geuleuh sareng Allah mah cenah tereh saepna ngaleos euy Bu jam 5:30 nah nuju euy lebet ka gang da bumina teh kedah ngalangkung ka gang ternyata di gang eta teh aya jalmi nu nembe ngalih ieu mah kisah nyata insyaallah punya aya jalmi nu nembe ngalih terus nyariosan bapak-bapak punten cenah ari eta roda nu bapak kitu narosna teh nya mohon atuh neng da moanya bapak nyandak roda lupa cenah abdi teh nembe ngalih meuni bingah ninggal bapak itu cenah dina mobil seueur barang si bapak teh teg we buah ieu jual beli sareng Allah teh kedah ngaluruskeun niat mangga dibantosan we dugi kaluat leet jam 8 nembe beres kabayang teu Bu barang dalamina teh naikeun kana roda terus nurunkeun naikeun kana roda terus nurunkeun tos suat leet saur si ibu teh bapak tuang heula cenah ka dieu eta mah Bu tuangeunana nya bapak teh duit ka aneh bapak teh acan pernah tuang nu kieu wah segala aya we teg anjeunna teh oh ieu balesan tina jual beli sareng nya karunya nu milang teh naros bapak gaduh ngurang kali aya cenah di bumi bingah teh si bapak teh alhamdulillah ieu dibungkuskeun gitu pas dibungkuskeun uihna dikeupelan Pak ieu keun abdi tos kabantos ku bapak keupelan grewek alah serius di dieu keresek di dieu deg-degan bumi ya istirahat Bu sanes saya muka amplop kan ikhlas sih bapak pas dibuka teh bapak ibu ya. Si kumaha sedih gitu oh ternyata laras jual beli sareng Allah mah teu main-main ya. Syaratna naon syaratna urang kedah iman kedah yakin subhanallah nya nah ibu ge keajaiban teh terbentang luas di hadapan kita. Jadi sebetulnya ibu yang baik, keajaiban itu senantiasa ada di setiap hari. Cuman masalahnya ada hati yang bisa melihat keajaiban itu, ada hati yang tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan keajaiban itu. Sebetulnya keajaiban ada di setiap hari. Coba ibu tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Itu di antara keajaiban yang jarang kita syukuri. Da kita mah unggal hari narik nafas teu aya nu bahagia. Komo bapak-bapak no enjing-enjing teu aya rokok sang kopinya Bu. Padahal kedah nama lamun urang iman ku tiasa narik nafas hembuskeun alhamdulillah. Allah masih maparin napas kalayan gratis. So kumaha lamun ibu ujug mempet dua-duana. Ieu na mempet di dieuna siga umam dorok-dorok teu. So berat Bu napas. Tapi kan kadang-kadang kita tidak merasa bahwa itu adalah keajaiban jantung. Siapa di antara ibu yang jantungnya pernah bergetar? Dia masuk ngadeg-deg jantung sok sieun. Ibu hilap, jantung ngadeg-deg cepet teh henteu sieun hungkul, tapi lamun bingah ge jantungna ngadeg-deg cepet. Sok ibu bade kenging hadiah. Iya. Tapi kadang-kadang orang meninggal deg-degan teh namun negatif, padahal deg-degan teh ngadongkapeun bahagia.
Mama, kumahanya abi teh deg-degan. Neng syukuran deg-degan, dalam mun teu deg-degan mah. Iya, urang mah sok kitu nya. Saya punya pamugi Bapak Ibu dapat memahami betapa pentingnya kekuatan dari iman ini. Kita perdalam. Bapak Ibu yang baik, iman kepada Allah itu merupakan asas dan pokok dari keimanan. Tidak akan seseorang bisa iman kepada rukun iman yang lainnya jika iman kepada Allahnya belum selesai. Bu, rukun iman ada berapa? 1. Tekedah tegang, Bu. 2. Nya naonnya rukun iman teh hilap deui ibu teh. Tong bujeng-bujeng mengimani na rukun ge hilap deui. Sakali deui, 1. 2. 3, 4, 5. Mangga istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Urang teh tos hilap deui Bapak Ibunya. Nah, makanya sekarang di-refresh biar imannya menjadi fresh begitu ya. Iman kepada Allah ini adalah asas dan pokok dari keimanan yang lainnya. Bu, takdir Allah, saya pernah duduk di antara para ulama yang hafal Quran. Jadi saat itu saya adalah yang hadir termuda. Waktu itu kelas 2 SMA lah ya. Ini Bu terdampar di tempat yang benar. Jadi salah lebet kelas. Janten ngiring pas ninggal teh ieu mah bopo-bopo jereng wotang, ternyata hafal Quran. Kemudian yang sedang dibahas ada Quran Al-Mursalat ya, membahas tentang malaikat. Itu mah udah hadir di majelis itu sampai hari ini, gejolak perasaan positifnya itu masih bisa dirasakan. Ternyata bagi orang-orang yang beriman kepada malaikat ini akan menenteramkan hatinya. Coba bayangkan Bu, bagi orang-orang yang tidak beriman, betapa mudahnya ia meminta bantuan kepada jin, kepada dukun. Padahal jin dan dukun dengan malaikat saktian mana? Jauh Bu, saktian malaikat. Tapi kenapa kita tidak memilih meminta pertolongan kepada Allah lewat malaikat begitu? Malah datang kepada jin yang lebih hina daripada kita, datang kepada dukun yang sama-sama butuh. Yang aneh itu ada orang yang ingin kaya datang kepada dukun yang membutuhkan bayaran sedikit dari, kan aneh. Tapi tidak demikian masalah hati, begitu ya. Masalah hati itu kadang-kadang begitu. Ketika dibahas begitu ya tentang hebatnya malaikat, ya. Luar biasanya malaikat. Kemudian dikutip Quran surat Al-Anfal ayat 9. Beliau mengatakan begini sambil membacakan Quran surat Al-Anfal ayat 9. Jika engkau meminta pertolongan kepada Allah, lalu Allah memperkenankannya, artinya Allah mau menolong kita, apa yang Allah lakukan? Maka Allah turunkan 1000 malaikat untuk menolong kalian. Di akhir ayatnya, dan Allah memberitahukan itu kepada kita sebagai kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Subhanallah. Kalau kita orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian, maka kita akan melihat dengan kacamata yang jelas bahwa kejadian Nabi Musa bisa membelah lautan itu sangat logis. Kenapa? Kalau kita melihat dengan kacamata keimanan, maka Allah turunkan 1000 malaikat untuk membelahkan lautan untuk Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Lalu bagaimana dengan masalah kita yang tidak sebesar masalah Nabi Musa? Sigana urang mah teu pergi 1000, hiji ge bekal beres. Pak, yang takut pulang. Subhanallah ya. Banyak bapak-bapak yang takut pulang karena memang hubungan sama ibu-ibu itu serba salah ya. Masih ingat contoh yang kemarin pas istrina naros ke Pak, mamah geulis teu. Kan serba salah teh ya. Dijawab geulis, bohong si bapak mah. Mamah geus kieu mah nya geulis. Terus bapak jujur, Pak, mamah geulis teu. Henteu, geus si bapak mah agar salah. Tan kitu teh naik ka langit. Ya Allah, ya Allah. Selesai. Ibu terkedah muralang biasa we. Nah, ibu ningalina kitu kabeh. Punten Bapak Ibunya, ini keseharian kita yang memang sering terjadi ya.
Kadang-kadang kita merasakan takut dengan sesuatu yang sebetulnya kita tidak perlu takut. Takut dengan urusan rezeki, dah Allah ngatur rezeki. Takut dengan urusan hati, dah Allah penguasa hati. Iya. Orang yang beriman itu kalau ada masalah maka dia larinya ke Allah dulu, tidak ke orang. Misalkan ibu pernah menyakiti hati orang, Bu, pernah, masih kebayang wajah yang kita sakiti, kan ibu terasa, ah kumahanya lo nyeri hati, sanes kumaha lo nyeri hati, dan memang nyeri hati, maka minta ke Allah yang menguasai hati. Ya Allah, hati hamba milikmu, hati dia milikmu, ya mudah bagimu membolak-balikan hati. Rob, sampaikan kepada hatinya betapa hamba tidak berniat buruk kepadanya. Sampaikan kepada hatinya betapa hamba hanya manusia biasa yang hilaf. Rob, lapangkan dadanya untuk memaafkan kita. Pas pendak teh langsung orang teh ngarangkul, Allah teteh hapuntennya kamari teh. Ih da teteh mah teu kunaon. Oh kitu, dah heutan deui atuh. Entong. Ibu mah da sok kitu. Teu kunaon mah heutan deui we. Jadi iman kepada Allah sekali lagi adalah asas pokok dari keimanan kita. Lihat Bu, yaitu keyakinan kita, keyakinan pasti, keyakinan tanpa tapi. Dan kita mah kadang-kadang suka tapi. Ibu, hari rezeki teh dijamin ku Allah, mohon dijamin, tong melang ku rezeki keluar. Tapi pan kudu usaha. Tapi pan kudu ini. Betul Bu, harus usaha. Dan usaha yang paling efektif untuk mendatangkan rezeki itu apa? Takwa kepada Allah. Jadi Bu, takwa itu bagian dari usaha. Iya, kan ada orang yang nyinyir, salat duha we, salat duha, hayang rezeki mah gawe. Salat duha itu bagian dari gawe orang kanggo mendapatkan rezeki. Kan begitu Bu. Ya. Jadi ada bagian-bagian yang harus dipahami bahwa ikhtiar itu dibagi dua. Ada ikhtiar langit, ada ikhtiar bumi. Ikhtiar bumi rumusnya fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Sempurnakan niat, tekad, ikhtiar, hasilnya serahkan kepada Allah. Nah, menyerahkan hasil kepada Allah itu bagian dari ikhtiar langit. Ikhtiar langit yang lainnya takwa kepada Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu dibagi dua, ada yang bentuknya apa yang kita peroleh, yang kedua ada yang bentuknya dihilangkannya kebutuhan kita. Agim pernah mencontohkan, untuk apa ibu dapat uang 1 juta? Baru nerima uang 1 juta pas pulang keserempet beca. Ke rumah sakit keluar biaya, seberapa biayanya? 1.050.000 tambih nyeri. Untuk apa Bapak Ibu punya uang 1 miliar kalau Bapak Ibu tiba-tiba punya kebutuhan 1 miliar lebih? Maka kadang-kadang sekali lagi kita itu tertipu ya dengan pikiran kita. Kita sering menyangka rezeki itu kalau kita dapat uang 50 juta. Bu, sekali lagi, buat apa ibu dapat uang 50 juta kalau sehari kemudian ibu harus mengeluarkan uang 55 juta? Kan tekor 5 juta. Lebih baik ibu tidak mendapatkan uang 5 juta, tapi Allah hilangkan kebutuhan kita. Kita sehat, anak-anak sehat, gak punya uang juga gak masalah Bu. Kalau kita semuanya sehat, baik-baik saja. Tapi coba sekali lagi bayangkan Bu, kalau ibu dapat uang, tiba-tiba punten ya, ada di keluarga yang stroke. Belum hati kita sedih lihat keluarga yang stroke, belum pembiayaannya banyak, belum pemulihannya lama. Maka rezeki itu dua. Yang pertama bentuknya berupa kita mendapatkan sesuatu yang sering kita anggap rezeki. Yang kedua berupa dihilangkannya. Bahkan seorang sahabat menuliskan, sesungguhnya rezeki yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang jarang disyukuri apa? Dihilangkannya keinginan di dalam hatinya. Duh, dagogodana teh lamun teu gaduh artos segala hoyong ningali cimo sanes kode kade. Ibu mah dongeng cimo ke nyenak cimo. Tos mau lanjutkeun masalah tuangan bilih janten kode. Kembali ke jalan yang lurus ya. Jadi iman kepada Allah itu adalah keyakinan kita yang bulat bahwa Allah adalah Rob. Ibu bapak sudah paham apa itu yang dimaksud dengan Rob? Secara sederhana definisinya, Rob itu adalah sebutan untuk Allah ya, yang mencukupkan segala kebutuhan.
Itu Rob. Maka kalau ibu punya kebutuhan, disunnahkan gitu, disarankan memanggil nama Allah dengan sebutan Rob. Rob, hamba sedang berkekurangan ya Rob. Karena Allah lah yang mencukupkan kekurangan kita. Ya, kalau ibu ingin jadi ahli ibadah, maka panggil ya Allah atau ilahana, begitu ya. Berikan kepada hamba kening yang rajin untuk bersujud, lisan yang senantiasa merindukan menyebut namamu. Itu kalau untuk taat. Kalau untuk dijauhkan dari maksiat, maka Bapak Ibu banyak-banyaklah mengingat Malikin Nas, saja manusia yang menguasai hari pembalasan bagi manusia. Itu hanya keutamaan, bukan keharusan. Jadi kalau Bapak Ibu di ranah manapun berdoa memanggil kalimat ya Allah, misalkan ya, saya ingin taat, atau ya Allah cukupkan kebutuhan, itu juga diperbolehkan. Hanya kalau memanggil secara spesifik, itu getarannya akan jauh lebih berbeda. Allah itu Rabb yang mencukupkan segala kebutuhan. Punten renungkan dengan hati dan jiwa yang bersih. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang hadir, adakah sesuatu yang Bapak Ibu miliki kemudian Bapak Ibu yang mengurusnya sendiri? Bapak Ibu punya mata, apakah Bapak Ibu yang mengurus mata itu sendiri? Bapak Ibu punya lisan, punya telinga, punya darah, punya kulit, punya rambut, punya tubuh, punya kehidupan. Saya tanya, apakah Bapak Ibu sendiri yang mengurus semua itu? Ternyata bukan. Sejak zaman kita baru di kandungan juga Allah sudah mengurus kita. Kalau ibu ingin tahu ya betapa Allah menjamin kehidupan kita sebagai manusia, maka ambillah pelajaran dari bayi yang hidup di dalam perut seorang ibu. Coba bayangkan, masuk akal nggak? Bagaimana seorang bayi bisa hidup di dalam perut, di dalam air, di dalam rahim gitu ya, selama 9 bulan. Sok ibu titeleum kana bak di kamar mandi entong 9 bulan bu ya. Iya, 2 menit gitu. Iya. Tapi begitulah Allah yang menjamin rezeki. Maka para motivator muslim sering memberikan semangat, gak usah khawatir soal rezeki. Dan dulu juga ketika kita tidak bisa apa-apa di dalam rahim ibu kita, maka Allah lah yang memberikan rezeki. Ya, memberikan rezeki kepada kita hingga kita bisa lahir ke dunia ini, kemudian hidup di dunia ini. Allah yang mengatur rambut, Allah yang mengatur pendengaran, Allah yang mengatur nafas kita, Allah yang mengatur detak jantung kita. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ya, salah satu nikmat yang jarang kita syukuri apa? Pertama, kemampuan kita untuk menyesuaikan diri. Ya. Tinggal di mana saja, tinggal dalam kondisi apa saja, maka manusia itu bisa menyesuaikan diri. Itu nikmat yang begitu besar dari Allah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, nikmat ingatan. Ibu bapak akan kesulitan sangat besar kalau Bapak Ibu lupa cara bernapas. Napasnya kumaha? Iya betul. Tapi kok Allah nggak pernah dibikin lupa. Napas yang hirup lah. Keluarkan. Kumaha lamun? Pernah keluarkan. Di hidung dikeluarkan, di mulut dikeluarkan. Maka akan terasa sakit. Keseimbangan, Bu ya. Ada menarik nafas, ada menghembuskan. Sama seperti pelajaran yang Allah berikan. Kalau ibu ingin bahagia, maka setiap yang ibu terima, setiap yang bapak terima, keluarkan untuk taat kepada Allah. Tarik nafas, Bu. Hembuskan. Enak gak? Enak. Coba sekali lagi, tarik nafas. Hembuskan. Alhamdulillah. Ada orang yang serakah, pengennya nerima terus gak mau mengeluarkan. Coba tarik nafas. Jangan dikeluarkan. Tarik lagi. Tong dikeluarkan. Tarik lagi. Bu, jalmi anu resep nampi hungkul alim ngaluarkeun teh siga jalmi nu napas alim ngaluarkeun nafasna. Enggak, Allah subhanallah ya. Sesungguhnya adanya orang-orang yang berkekurangan di antara kita, adanya orang yang berkebutuhan di antara kita, adanya kesempatan untuk menolong orang lain, itu adalah karunia dari Allah agar kita merasakan bahagia. Karena kalau kita hanya menerima begitu.
Tapi tetap saja ya, sifat dasar manusia itu membuat suatu saat nanti di akhirat mereka berkata kepada Allah, duhai Allah, kembalikan kami ke dunia. Hanya untuk apa? Bersedekah. Karena kenyataannya apa yang ia gunakan itu jauh lebih besar dari apa yang disedekahkan. Apalagi semakin besar, semakin sedikit sedekah kita. Sekali lagi, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Semakin besar nikmat yang Allah berikan, maka yang terjadi itu semakin sedikitlah sedekah kita. Kenapa? Karena sedekah itu tidak ditentukan jumlah, tapi ditentukan prosentase. Contoh, kalau ibu hari ini ke tempat ini hanya bawa uang 2.000, kira-kira ibu luas tuh ngainfakkeun 2.000. Luasnya dengan 2.000. Ibu bisa infak dengan seluruh hartanya. Bismillah ya Allah. Infak 100% dari harta yang dibawanya. Tapi kalau ibu bawa 1 juta, luas tuh ibu ngeinfakkeun 1 juta. Henteu. Sabaraha Bu? 100? Henteu oge. Sabaraha 50? Sabaraha teuing 50? 20 we. Kemudian ibu berkata, kan 20 10 kali lipat tina 10.000. Tapi kalau melihat ya pandangan Allah, maka Allah tahu yang infak 2.000 itu dia infak dengan seluruh hartanya. Sedangkan yang infak 20.000, dia infak 20.000 dari 1 juta. Punten, hitung berapa persen 20.000 dari 1 juta? 0,002. Sigana teh kitu. Henteu 0,2 ai mah. 0,002 0,2 betul 0,2. Ternyata yang mendapatkan rezeki 1 juta kemudian infaknya 20.000 itu dia hanya infak 0,2%. Itu 1% aja. Ya, atau 0,02 ya itu mah dihitung lah ya. Seur kena emutaneun. Bisa ibu jadi stres. Apalagi ibu yang punya uang 10 juta. Kan enggak berani infak 10 juta. Tapi Pak kan saya infaknya 50.000. Sok ibu hitung 50.000 dari 10 juta berapa persennya? Maka itu yang saya sampaikan. Ternyata semakin banyak nikmat yang Allah berikan, ya ternyata infak kita, sedekah kita semakin kecil. Maka para motivator muslim mengatakan, jalmi nu pedit teh sanes nu tara masihan. Tapi jalmi nu pedit teh nu masihan tapi tebih tina angka karunia nu ku Allah ditetapkan. Iya. Pami abdi mah wantun nyebatkeun jalmi anu pedit teh jalmi anu henteu ngahajakeun kanggo tiasa kurban. Ayatnya jelas, inna a'tayna kal kausar. Bukankah aku telah memberikan nikmat yang besar? Kalau iya, fasholli li rabbika wanhar. Kemudian orang ini berkata, da abdi mah teu gaduh kanggo kurban. Ari kamari lebaran meser acu. Ari kamari pas saum buka bersama. Ari kamari sebelumna deui. Ternyata tidak bisanya kita berkurban kalau kita lihat dengan kacamata kejujuran, bukan karena kita tidak mampu berkurban, tapi karena kita tidak menyengajakan untuk berkurban. Tapi Pak, da abdi mah pelajar, uang jajan lagi 5.000, sok geura salami di SMA, simpen 2.000 setiap hari. Kelas 3 SMA pasti tiasa kurban. Masalahna urang henteu ngahajakeun kanggo kurban. Eta teh pami 2.000, teu can pami 5.000-anana. Ya Bu, nah hating haruleun gitu. Alah, ya. Abdi mah sok sieun kieu Bu, ya rahasia. Ibu teh misal henteu kurban. Karena teu aya artosna, da urang mah nyebat teu aya teh lamun pas dina waktosna kurban teras teu aya. Teras ngantunkeun. Pendak sareng malaikat. Ieu mah analogi contoh punya. Sareng malaikat teh, ibu ngantunkeun, mohon ngantunkeun eta teh. Ibu kamari teu kurbannya. Mohon naha sareng malaikat teh. Da abdi teu gaduh, langsung nyereng teh ala ibu-ibunya. Da abdi teu gaduh atuh kanggo naon kurban? Mah nya nganggo bulu ketek sanu sok kitu. Mun teu gaduh teh sok dikait-kaitkeun kana kelek naon dosa kelek ibu. Ibu mah sok ngalik-ngalik. Ieu atuh jual bulu bitis. Bitis dicacandak da iman. Ibu naha beuteuk kurban? Mohon pan teu aya. Oh, teu aya nya. Ari sasih kamari gaduh rezeki teh, gaduh nyimpen teu. Henteu.
Ari sasih kamarina deui gaduh rezeki teu, gaduh nyimpen teu kanggo kurban, henteu. Aya lebaran meser acuk enggal, meser, ngopor teu, ngopor, henteu nyimpen kanggo kurban, henteu. Ternyata ketika diminta pertanggungjawaban 1 tahun, ibu jujur, tiap tahun kinten-kinten ibu ya gaduh teu rezeki anu tiasa disimpen kanggo kurban. Walaran simkuring bakal yakin gaduh. Margi tos kacontohan tinu viral punya aya pemulung nu nabung 2 tahun tiasa kurban 2 kambing. 2 tahun nabungna. Manya urang teu tiasa nabung 1 tahun kanggo kurban. Nah, nu janten masalah sakali deui sanes henteu mampuhna, tapi henteu yakinna manah urang begitu ya, bahwa apa yang diperintahkan itu mendatangkan kebaikan kepada kita. Kita harus yakin sekali lagi bahwa Allah itu adalah Rabb, pemilik segala sesuatu. Allah itu adalah tempat bergantung segala sesuatu. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali apa yang Allah izinkan. Punten ieu mah jurus praktis. Upami aya di antawis ibu nu melang ku murang kalihna. Margi murang kalihna teh salat sesa, ngalawan wae, ameng wae, teu kedah sedih ku, teu kedah melang. Ibu kiatkeun hubungan sareng Allah. Terus ibu sing yakin yen urang teh teu tiasa ngarobih eta murang kalih, nu tiasa ngarobih teh Allah. Matak ibu nyungkeun ka Allah. Sabaraha lami nyungkeunna sampai ka eta murang kalih berubah. Margi Nabi Ibrahim ge nyungkeun ya ka Allah murang kalih teh 60 tahun. Teras we da kasayan kanggo urang mah sanes berubahna murang kalih, tapi kasayan kanggo urang teu makeun murang kalih. Karuge janten cacobi teu kedah melang urusan caroge da segala sesuatu kepada Allah. Pasim kuring mah nya paminuju melo gitu ya. Kalimat nu paling indah teh gitu. Ya Allah, hati ini milikmu, diri ini milikmu, segala sesuatu terjadi atas kehendakmu. Bi rahmatika nastagis, maka dengan rahmatmu ya Allah tolonglah hamba. Udah, tinggal bilang ya Allah dapur, nggak usah diperinci. Dah Allah tahu di dapur teh apa saja yang habis. Ya Allah istri hamba, ya Allah nggak perlu diperinci. Allah tahu apa yang kita harapkan dari istri yang kita sebut dalam doa-doa kita. Apalagi kalau diakhiri dengan kalimat Nabi Ayub yang begitu indah, wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau yang maha penyayang di antara yang penyayang. Coba gerak Bapak Ibu ya, benahkan posisi duduknya ya, tundukkan pandangannya, tundukkan hatinya. Lalu Bapak Ibu praktekkan ini, panggil nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ini kami ya Allah, ya Allah, ini hamba ya Allah. Terus panggil nama Allah sampai hati Bapak Ibu merasakan getaran. Getaran yang dijanjikan oleh Allah bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila diingatkan nama Allah maka bergetar hatinya. Ya Allah, ya Allah. Lalu Bapak Ibu sekalian sebut ketika hati Bapak Ibu sudah bergetar apa yang Bapak Ibu khawatirkan. Ya Allah, ayah dan ibu kami. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau yang maha penyayang di antara yang penyayang. Ya Allah, kesedihan kami ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, putra-putri kami ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, persoalan-persoalan kami ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau yang maha penyayang di antara yang penyayang. Terus Bapak Ibu sampaikan itu kepada Allah dengan hati yang yakin. Allah memperhatikan seruan kita, Allah memperhatikan doa kita. Bahkan Allah menjanjikan bahwa Allah akan mengabulkan doa siapa saja yang meminta kepadanya. Maka sampaikan dengan hati yang tulus, ya Allah, hidup kami ya Allah. Ya Allah, dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, keresahan hati kami ya Allah, kebimbangan pikiran kami ya Allah, persoalan-persoalan hidup kami ya Allah. Ya Allah, pasangan hidup kami ya Allah,
Ya Allah, orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, usaha kami, ya Allah, sekolah kami, ya Allah. Birahmatika nastaghits. Dengan rahmat-Mu ya Allah, kami memohon pertolongan. Lalu sempurnakan keimanan kita dengan sebuah zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sekali lagi Bapak Ibu yang baik, iman kepada Allah merupakan asas dan pokok dari keimanan, di mana seseorang yakin dengan pasti bahwa Allah adalah Rabb, Tuhan yang memenuhi segala kebutuhannya, pemilik segala sesuatu, tempat bergantung segala sesuatu, dan Allah satu-satunya pencipta yang mengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ketika seseorang yakin kepada Allah, seseorang beriman kepada Allah, maka akan membantunya untuk memperoleh keimanan-keimanan yang baik.